Pernah dengar tentang permata yang lahir di bintang? Ini dia cerita tentang moissanite. Ini adalah batu permata yang mirip sekali dengan berlian. Banyak orang kagum dengan kilauan dan api yang luar biasa dari batu ini. Batu ini bukan berlian, tapi punya cerita dan keindahan uniknya sendiri. Moissanite terbuat dari silikon karbida, bahan yang sangat keras dan tahan lama. Ini salah satu zat paling keras yang dikenal manusia, cuma kalah sama berlian. Makanya, cocok banget buat dipakai sehari-hari di cincin atau perhiasan lain. Perjalanannya dari mineral alami yang langka jadi permata populer itu menarik banget, penuh dengan ilmu pengetahuan dan sedikit keajaiban kosmik. Kisah moissanite dimulai bukan di bumi, tapi di luar angkasa. Bentuk alami mineral ini sangat langka di planet kita. Pertama kali ditemukan di kawah yang ditinggalkan oleh meteorit yang jatuh ke bumi ribuan tahun lalu. Asal-usul dari langit ini memberi moissanite kesan keajaiban dan misteri. Bayangkan memakai sepotong bintang di jari kamu. Karena sangat langka di alam, moissanite yang kamu lihat di toko sekarang ini dibuat di laboratorium. Para ilmuwan sudah menyempurnakan proses untuk menumbuhkan kristal-kristal indah ini, sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang menginginkan kilau cemerlangnya tanpa kelangkaan seperti yang alami. Daya tarik moissanite berasal dari penampilannya yang memukau. Ia punya sifat yang disebut api, yaitu kilatan cahaya warna-warni seperti pelangi yang dipantulkannya. Api moissanite bahkan lebih intens daripada berlian. Kalau kamu lihat moissanite di bawah cahaya, kamu akan melihat tampilan spektakuler warna-warni cerah menari-nari di dalam batu. Kilau luar biasa inilah yang sering membuat orang salah mengira itu berlian. Kemampuannya untuk membengkokkan dan memantulkan cahaya sangat kuat, sehingga menciptakan efek bola disko, memukau siapapun yang melihatnya. Ia bersinar terang dan dengan kilatan warna-warni yang lebih banyak daripada hampir semua permata lain. Jadi, apa sebenarnya batu indah ini? Moissanite adalah permata yang tersusun dari silikon karbida. Namanya diambil dari Dr. Henry Moissan, ilmuwan Prancis yang menemukannya. Kalau berlian terbuat dari karbon, moissanite adalah senyawa silikon dan karbon. Susunan kimia yang berbeda ini memberinya sifat-sifat unik. Misalnya, ia sedikit kurang keras dari berlian, berada di angka 9,25 pada skala kekerasan Mohs, sementara berlian sempurna di angka 10. Tapi, ini masih sangat keras, membuatnya lebih tahan lama daripada permata populer lainnya seperti safir atau ruby. Ketahanan ini memastikan perhiasan moissanite bisa bertahan seumur hidup dengan perawatan yang tepat. Sekilas, membedakan moissanite dari berlian itu hampir mustahil buat mata yang belum terlatih. Kedua batu ini bening dan berkilau dengan cahaya yang luar biasa. Keduanya bisa dipotong dengan bentuk populer yang sama, seperti bulat brilian, putri, atau oval. Kalau diletakkan berdampingan dalam perhiasan, kemiripan visualnya sangat mencolok. Inilah kenapa moissanite jadi alternatif yang populer untuk cincin tunangan dan perhiasan mewah. Orang-orang ingin tampilan klasik dan abadi seperti berlian, dan moissanite menawarkan penampilan itu tanpa kompromi. Kemiripan visual ini adalah alasan utama seringnya terjadi kebingungan antara dua permata indah ini. Perbedaan yang paling mencolok, kalau kamu perhatikan baik-baik, adalah bagaimana batu-batu ini memantulkan cahaya. Berlian terkenal karena kilaunya, yaitu cahaya putih terang yang dipantulkannya. Mereka juga punya api, yaitu kilau berwarna, tapi lebih halus. Moissanite, di sisi lain, dikenal karena apinya yang luar biasa. Ia memecah cahaya menjadi lebih banyak warna spektral, menciptakan efek pelangi yang cerah. Beberapa orang suka tampilan api ini, merasa hidup dan menarik perhatian. Yang lain mungkin merasa terlalu berwarna dan lebih suka kilau putih klasik dari berlian. Perbedaan api ini, sering disebut efek bola disko, adalah salah satu karakteristik utama yang akan dicari oleh seorang perhiasan untuk membedakan keduanya. Perbedaan lain terletak pada sifat dasar mereka. Berlian adalah mineral alami, terbentuk jauh di dalam mantel bumi selama miliaran tahun. Mereka terbuat dari karbon murni yang terkena panas dan tekanan yang luar biasa. Asal-usul alami yang kuno ini adalah bagian besar dari nilai dan misteri mereka. Moissanite, seperti yang digunakan dalam perhiasan, hampir secara eksklusif ditumbuhkan di lab. Meskipun moissanite alami ada, ia terlalu langka dan kristalnya terlalu kecil untuk perhiasan. Proses pembuatan di lab memungkinkan batu-batu besar berkualitas tinggi diproduksi tanpa masalah lingkungan dan etika yang kadang terkait dengan penambangan berlian.
Ini membuat moissanite menjadi pilihan yang mencerminkan nilai-nilai modern bagi sebagian pembeli. Terakhir, ada petunjuk fisik yang halus. Kalau kamu melihat melalui sisi moissanite, kamu mungkin melihat fenomena yang disebut pembiasan ganda. Ini berarti cahaya terpecah menjadi dua sinar saat melewati batu, yang bisa membuat faset belakang terlihat sedikit buram atau ganda. Berlian hanya memiliki pembiasan tunggal, jadi fasetnya terlihat tajam dan jelas dari sudut manapun. Seorang perhiasan bisa menggunakan alat khusus yang disebut loupe untuk melihat efek ini. Selain itu, moissanite sedikit kurang padat dari berlian. Ini berarti, moissanite 1 karat akan terlihat sedikit lebih besar dari berlian 1 karat, yang bisa jadi bonus mengejutkan bagi pembeli. Sejarah moissanite itu seperti cerita detektif ilmiah. Dimulai pada tahun 1893, dengan seorang ahli kimia Prancis bernama Dr. Henry Moissan. Dia sedang memeriksa sampel batuan dari kawah meteorit di Canyon Diablo, Arizona. Di dalam kawah, dia menemukan kristal-kristal kecil yang berkilau. Awalnya, dia percaya telah menemukan berlian karena kekerasan dan kilaunya. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari fragmen-fragmen kecil ini. Baru pada tahun 1904, dia dengan benar mengidentifikasi kristal-kristal itu sebagai mineral baru silikon karbida. Komunitas ilmiah kemudian menamai mineral itu moissanite untuk menghormatinya, sebagai penghormatan kepada pria yang menemukan sepotong bintang di bumi. Selama beberapa dekade setelah penemuannya, moissanite tetap menjadi keingintahuan ilmiah. Kristal alami yang ditemukan di meteorit terlalu kecil dan langka untuk digunakan dalam perhiasan. Gagasan untuk memakai mineral yang lahir dari bintang ini sepertinya mimpi yang mustahil. Namun, para ilmuwan terpesona oleh silikon karbida karena sifat-sifat industrinya. Mereka mulai mencari cara untuk mensintesisnya di laboratorium untuk digunakan dalam elektronik dan sebagai bahan abrasif. Butuh bertahun-tahun penelitian dan kemajuan teknologi sebelum mereka bisa menumbuhkan kristal berkualitas permata yang besar. Terobosan ini terjadi pada akhir abad ke-20. Akhirnya membuka pintu bagi moissanite untuk masuk ke dunia perhiasan mewah. Perjalanan dari eksperimen lab menjadi permata yang didambakan dikelola dengan cermat. Pada tahun 90-an, sebuah perusahaan bernama Charles & Colvard menyempurnakan proses pertumbuhan termal untuk menciptakan kristal moissanite besar dan indah. Mereka mendapatkan paten untuk menjadi pencipta dan distributor eksklusif permata baru ini. Mereka memperkenalkan moissanite ke pasar sebagai alternatif berlian yang brilian dan etis. Awalnya, batu-batu itu memiliki sedikit warna kekuningan atau kehijauan, tetapi teknologi telah meningkat secara dramatis sejak saat itu. Hari ini, moissanite yang ditumbuhkan di lab benar-benar tidak berwarna, menyaingi berlian terbaik dalam penampilannya yang jernih dan dingin. Inovasi ini mengukuhkan posisinya sebagai pesaing serius di industri perhiasan. Bangkitnya moissanite dalam perhiasan juga terkait dengan pergeseran pemikiran konsumen. Semakin banyak orang mencari produk yang berkelanjutan dan bersumber secara etis. Karena moissanite ditumbuhkan di lingkungan lab yang terkontrol, ia menghindari kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang kadang terkait dengan penambangan berlian. Pembeli tertarik pada fakta bahwa mereka bisa mendapatkan batu yang sangat indah dengan hati nurani yang bersih. Kombinasi keindahan, daya tahan, dan daya tarik etis ini telah menjadikan moissanite pilihan populer, terutama untuk cincin tunangan. Ini memungkinkan orang untuk merayakan cincin cinta mereka dengan batu yang tidak hanya brilian, tetapi juga bertanggung jawab. Saat berbelanja permata, pengetahuan adalah alat terbaikmu. Untuk menghindari penipuan, kamu harus selalu membeli dari toko perhiasan yang terpercaya. Penjual yang jujur akan dengan jelas menyatakan apakah batu itu berlian, moissanite, atau sesuatu yang lain. Mereka seharusnya senang menjawab pertanyaanmu dan memberikan dokumentasi. Mintalah sertifikat keaslian atau laporan penilaian. Untuk moissanite, laporan ini akan datang dari lab yang membuatnya. Untuk berlian, itu akan datang dari lembaga gemologi seperti JA. Jangan pernah merasa tertekan untuk membeli, dan jika ada penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Penjual perhiasan yang terpercaya lebih menghargai reputasi daripada satu penjualan saja. Salah satu alasan paling penting orang memilih moissanite adalah harganya. Batu moissanite jauh lebih murah daripada berlian dengan ukuran dan kualitas yang sama.
Harga berlian ditentukan oleh kelangkaannya, rantai pasokannya yang panjang dan sulit, serta permintaan pasar yang kuat. Moissanite, karena ditumbuhkan di lab, memiliki proses produksi yang jauh lebih terkontrol dan efisien. Ini berarti kamu bisa mendapatkan batu yang jauh lebih besar dan terlihat lebih sempurna dengan anggaranmu. Bagi banyak pasangan, ini adalah pilihan yang praktis dan cerdas. Ini memungkinkan mereka memiliki cincin tunangan yang spektakuler, sambil menghemat uang untuk tujuan hidup penting lainnya, seperti pernikahan atau rumah. Ada beberapa tips sederhana untuk pembeli. Pertama, cari kilauan pelangi. Api moissanite yang intens dan berwarna-warni adalah fitur yang paling jelas. Di toko yang terang, bandingkan batu itu dengan berlian yang sudah dipastikan, jika memungkinkan. Perbedaan jenis kilau akan terlihat jelas. Kedua, minta penjual perhiasan untuk menggunakan alat penguji berlian. Alat penguji berlian dasar yang mengukur konduktivitas termal bisa tertipu oleh moissanite, karena kedua batu ini menyebarkan panas dengan cara yang mirip. Namun, alat penguji yang lebih baru yang juga memeriksa konduktivitas listrik dapat dengan mudah membedakan keduanya, karena berlian tidak menghantarkan listrik, tetapi moissanite menghantarkan. Ini adalah tes cepat dan pasti. Singkatnya, moissanite adalah permata yang luar biasa dengan keunggulan uniknya sendiri. Ia menawarkan kilau dan api yang lebih baik daripada berlian, daya tahan yang luar biasa, dan harganya jauh lebih murah. Ini adalah pilihan yang etis dan ramah lingkungan. Namun, penting bagi pembeli untuk menyadari bahwa itu bukan berlian. Nilainya berbeda, dan penampilannya meskipun mirip, memiliki karakteristiknya sendiri yang berbeda. Dengan membeli dari penjual terpercaya dan memahami apa yang membuat moissanite istimewa, kamu bisa dengan percaya diri memilih batu yang tepat untukmu. Apakah itu berlian klasik atau moissanite yang berapi-api, lahir dari bintang?